mengangkatnya dan menutupinya dengan kain. Itu dikira udah mati, Pak. Pernah lihat? Hidup lagi. Karena apa? Dari sakitnya itu nggak kelihatannya nggak bakalan sembuh. Ya sampai pingsan dikira udah meninggal, udah ditutup kain, Pak. Tiba-tiba sadar. Kalau kita lihat ada orang udah dikira meninggal bangun, kita juga ikut bangun ya. kita ikut bangun. Ya, maka ketika ia bangun, orang yang ada di sekitarnya bertakbir. Nah ini pelajaran ya. Kalau ada orang dikira yang sudah meninggal tiba-tiba bangun, jangan astagfirullah. Ya, jangan dikira, waduh ini bangun lagi. Tapi apa takbir? Ya Allah Akbar. Maka para Abdurrahman dalam sadarnya, beliau bertanya, apa aku tadi pingsan? Tanya kepada para sahabat. Kemudian sahabat berjawab, iya benar kamu tadi pingsan. Nah diceritakan oleh Abdurrahman, dalam pingsannya itu dia bertemu dengan dua malaikat dan membawanya, ingin memperkarakannya di hadapan Allah. Di dua malaikat ini kasar, nggak kenal mungkin ya. Kalau Sayyidina Umar kan pas ditanya, kamu nggak kenal saya? Tanya. Sayyidina Umar, nah itu agak beda gitu. Pas ditanya malaikat Munkar Nakir, man nabiyuka, kamu nggak kenal saya? Aku ini teman dekat. Cuma itulah beliau sampai ke kubur-kubur, ibaratnya apa? Nggak terima gitu ya, nggak diaku. Nah, Abdurrahman pas di bawah seperti itu ingin diadili, maka tiba-tiba datanglah malaikat yang lainnya berkata kepada kedua malaikat tadi, pulanglah kalian. Kalian berdua pulang. Karena orang ini telah ditetapkan oleh Allah kebaikannya sejak berada dalam rahim ibunya. Anak-anaknya akan dihiasi dengannya sampai pada waktu yang Allah kehendaki. Mulianya Abdurrahman bin Auf, sebelum masih dalam kandungan saja Allah telah menetapkan kebaikan baginya. Ini keistimewaan beliau ya. Abdurrahman bin Auf ini adalah nama jahiliyahnya Abdu Amr. Nama jahiliyahnya sebelum masuk Islam, Abdu Amr. Atau ada yang disebutkan juga namanya sebelum Islam Abdul Haris. Abdul Haris. Ada yang menyebutkan Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam ganti jadi Abdul Rahman. Dalam hadis Nabi, nama anak yang paling bagus itu adalah Abdullah atau Abdul Rahman. Kalau ngasih nama anak, ya ada itu dikit. Abdullah atau Abdul Rahman. Udah nggak punya anak lagi Pak? Ya tambah. Posnya udah habis, bukan pos cadangan. Nah maka Abdul Rahman diganti apa? Nama beliau ketika sudah Islam berubah menjadi Abdul Rahman. Ibunya namanya Ashifa binti Auf, berarti dari suku Auf.
masuk Islam dan ikut hijrah. Jadi bukan hanya Abdurrahman saja, tapi juga orang tuanya ibunya masuk Islam. Dan yang istimewa lagi dari Abdurrahman bin Auf ini adalah dia ini adalah orang yang awal masuk Islam. Disebutkan 8 orang pertama masuk dari as-sabiqun al-awwalun. Nanti barengan Talha, barengan Zubair bin Awwam, barengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Ya, orang-orang yang 8-10 pertama yang Abdurrahman bin Auf, orang yang awal sekali. Dan beliau masuk Islam sebelum masuk ke rumah Al-Arqam. Tahu masih enggak Al-Arqam? Arqam bin Arqam. Rumah tempat Nabi dakwah ketika masih sembunyi. Abdurrahman berislam sebelum itu, ya, sebelum Nabi masuk ke rumah Arqam bin Arqam untuk berdakwah. Dan Abdurrahman juga hijrah 2 kali ke Habasyah. Memang pemimpinnya siapa yang hijrah ke Habasyah? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini kan saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemarin ada kita ceritakan sedikit kisah beliau. Ja'far bin Abi Thalib ini pimpinan rombongan karena memang paling bagus dalam hal negosiasi. Sebagaimana halnya Amr bin As sebelum masuk Islam, dia itu kan delegasinya orang Quraisy. Nah, lawannya dengan Ja'far bin Abi Thalib itu debat gitu ya, di hadapan Raja Najasyi. Nah, Abdurrahman bin Auf ini 2 kali hijrah ke Habasyah, 2 kalinya ikut. Kemudian beliau ini mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah. Semua yang Nabi ada, beliau ada. Ngikut semuanya. Perlu kita garis bawahi, Pak, ini milioner, Pak. Ini milioner. Bukan yang dia hanya sedekah hartanya saja, kan? Nyawa-nyawanya ini diikutin sekalian. Nah, ini kalau kita banyak lihat kan yang berterima mengatakan sudah butuh berapa? Kalau ini kan bukan butuh berapa, saya ikut juga, kalian butuh apa? Nyawa-nyawa beliau pun sudah digadaikan buat Allah. Bukan hanya membiayainya saja, tapi ikut sekaligus bersama Rasul. Dan ketika ikut bersama Rasul bukan orang cadangan, bukan orang yang maju kabulkan. Ini orang juga selalu setia bersama Rasulullah. Dia teguh bersama Rasulullah ketika perang Uhud. Ya, walaupun agak agak awal-awal, bukan awal, di pertengahan kan agak kacau ya perang Uhud itu. Kacau dan pasukan kaum muslimin hampir saja kabur gitu ya, karena ada serangan dadakan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Kemudian yang terlebih hebat lagi, yang orang lain tidak memilikinya, kedudukannya apa? Nabi pernah bermakmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Ada yang lain? yang mengimami Rasul kan cuma 2 orang. Sayyidina Abu Bakar memang Nabi yang minta ketika Nabi sudah mulai sakit parah. Tapi Abdurrahman bin Auf ini ketika perang Tabuk, ya ketika pulang, ya ketika perang nanti kita kisah sedikit dalam pembahasan perang Tabuk bagaimana Nabi bermakmum dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian selain itu, sudah jelas Abdurrahman bin Auf 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian masuk juga kategori 6 sahabat yang diminta oleh Umar menjadi Dewan Syuro untuk menentukan siapa khalifah setelahnya. Kemudian lagi beliau ini salah seorang sahabat angkatan ikut dalam perang Badar. Ya, kalau perang Badar apa Pak spesialnya? Spesialnya perang Badar pada Al-Quran disebutkan yang ikut perang Badar terserah melakukan apa aja terserah. Dosa pun diampuni. Dosa pun diampuni. Kemudian
orang Quraisy dari Bani Zuhrah, salah seorang dari 8 orang yang masuk Islam di awal dakwah Nabi. Berarti dari Bani Zuhrah beliau orang yang pertama masuk Islam. Kemudian kesucian dari Abdurrahman bin Auf. Kesucian di sini menunjukkan bagaimana Abdurrahman bin Auf menunjukkan levelnya. Itu yang kemarin kita kisahkan, Pak. Ketika sahabat mulia Sa'ad bin Rabi'ah Al-Ansari, penduduk Madinah yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, yang bukan hanya menyerahkan sebahagian hartanya, bahkan keluarganya, istrinya yang ingin didoakan. Tapi Abdurrahman bin Auf menunjukkan kualitasnya, Gak gampang sekali gitu, gak mudah sekali. Walaupun ada kesempatan dan itu sah, gak dosa dan tidak memalukan, yang bahkan berwibawa, karena Nabi memang mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Tapi Abdurrahman bin Auf menunjukkan levelnya, bahkan beliau ketika menolak dengan sangat elegan. Kalau kita susah nolak, Pak, ya. Dikasih setengah Madinah, setengah kebun kurma itu punya Sa'ad bin Rabi'ah. Jadi beliau besar tuh, karena Madinah memang terkenal dengan kebun kurmanya. Setengahnya punya dia. Yang punya dia ini pengen disedekahkan setengahnya untuk Abdurrahman. Tapi Abdurrahman menolaknya dengan kalimat yang bisa kita bilang ini sebagai doa. Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Maka kalau kita ingin menolak pemberian seseorang, belajar nolak itu susah juga, Pak. Ditolak sekiranya. Ini bagaimana Abdurrahman menolak satu orang yang tidak sakit hati, Pak. Caranya gimana? Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Terima kasih banyak untuk tawarannya. Tunjuki saya di mana pasar. Nah, cuma kita kan nanya di mana pasar. Jangan takutnya nanti kita terima kasih apa? Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu. Ini nomor rekening saya. Beda cerita. Ya, nggak usah. Ya nggak usah repot-repot lah. Saya tuh seangka aja ya. Hari ini kan modelnya begitu, ya. Begitu Pak Bram, ya. Nah, maka beliau menolak dengan kalimat yang tidak menyakiti pemberinya. Semoga Allah memberkahimu dan keluarga dan hartamu. Karena memang beliau sudah, ya ini Pak, ya, kalau jiwa-jiwa bisnismen, entrepreneur itu kadang-kadang pantang untuk dikasih, ya. Bukan nggak suka dikasih, tapi rasa-rasanya susah menerima kalau pemberian orang, ya. Walaupun sebenarnya dalam Islam sendiri salinglah kalian memberi hadiah, karena memberi hadiah itu menumbuhkan rasa cinta, mempererat ikatan. Jadi gitu, Pak. Kalau dari mana-mana bawa apalah sesuatu, ya. Jangan orang supaya orang ingat gitu. Ini kalau dia pergi dia masih bawa sesuatu, kalau dia datang masih bawa sesuatu. Jadi yang nambahkan rasa cinta, hubungan, ukhuwah. Kemudian kedudukan Abdurrahman di mata para sahabat, di hati para sahabat. Disebutkan bahwasanya dari Miswar bahwa dia berkata, ketika aku berjalan dalam sebuah rombongan antara Utsman dan Abdurrahman ada di depanku. Dia memakai kain hitam. Maka Utsman bertanya, wahai Miswar, aku penuhi panggilanmu wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Utsman manggil Miswar. Ya. Utsman bertanya, siapa itu yang memakai kain hitam? Ya, karena Utsman tak melihat kan dia di depan. Kemudian Miswar menjawab, Abdurrahman. Maka Utsman memanggilku dan berkata, barang siapa mengklaim lebih baik daripada paman
dari ibumu. Ini orang-orang Arab itu, orang Quraisy sering bersumpah dengan nama orang tuanya. Seperti Nabi pun, tapi ini bukan sumpah yang dilarang, teman. Ini menunjukkan keseriusan adat yang menunjukkan demi ayah dan ibu. Kan Nabi ada beberapa kali seperti itu dengan para sahabatnya. Ketika beliau ingin memperkuat apa yang ingin disampaikan, mengawalinya dengan apa? Demi ayah dan ibuku, mengawalinya seperti itu. Nah, maka Sayyidina Utsman pun menyampaikan seperti itu. Paman Miswar dari jalur ibunya adalah Abdurrahman bin Auf. Dalam hijrah pertama dan hijrah akhir pada maka dia telah berdusta. Kalau ada orang yang mengaku lebih baik daripada Abdurrahman dalam perkara hijrah, maka sungguh dia berdusta. Kenapa? Karena yang lainnya dipersaudarakan. Karena yang lainnya tidak banyak dikisahkan dalam bab persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Disatukan misalkan Bilal dengan sahabatnya dari Ansor, ya udah, tapi tidak banyak diingat-ingat. Tapi dalam perkara Abdurrahman ini sering diingat-ingat, karena memang di luar kebiasaan bagaimana seseorang yang kaya raya datang ke Madinah tidak punya apa-apa, ditawarkan harta bahkan keluarga dia tolak. Ini kan sesuatu yang levelnya tinggi sekali. Makanya kalau ada orang yang ngaku dalam hijrah itu dia udah hebat, bohong. Karena kehebatan dia belum bisa menandingi kehebatan Abdurrahman bin Auf. Paham maksudnya ya? Maka karena ketika bicara hijrah itu berat betul. Malam besok kita ada ini ya, ada apa? Muharraman di sini ya. Saya nanti akan coba kupas tentang masalah hijrah ya. Penting banget. Dan kalau hati kita nggak bergejolak, itu rasanya iman kita mengkhawatirkan. Insya Allah malam besok kita akan masukkan dalam sesi. Kemudian dari Ibnu Abbas dia berkata, kami dulu bersama Umar. Lalu ia berkata pada apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah? Umar dan sedang dulu dengan Ibnu Abbas. Jadi Umar ini bertanya, kamu pernah nggak dengar dari Rasulullah kalau sedang sholat kemudian kelupaan harus gimana nih? Belum ada tuntunannya. Umar belum dengar secara langsung. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kami belum mendengar. Sayyidina Umar juga dengar. Engkau bagaimana? Enggak dengar juga, belum dengar. Ketika itu lewatlah Abdurrahman bin Auf, ditanya oleh Sayyidina Umar, kalian sedang diskusi apa? Cerita. Kami sedang diskusi, ingin tahu kalau sedang sholat. Nah, nanti akhirnya kita ambil istimewa hukum fikih ya. Kalau sedang sholat terus kelupaan. Nah, kemudian Abdurrahman menceritakan bahwasanya Umar bertanya kepada Abdurrahman, engkau di sisi kami Abdurrahman pernah mendengar Rasulullah memerintahkan sesuatu dalam hal ini. Memang ini hadis yang sebagai dalil kalau kita lupa dalam sholat gimana caranya. Idza saha ahadukum fi sholati hatta la yadri azada am naqasa fa in kana syakka fil wahidah wa thnataini falyaj'alha wahidah. Kalau kamu lupa ketika kamu sedang sholat kemudian kamu lupa sampai tidak tahu apakah jumlah rakaat ini sudah lebih apa masih kurang. Apabila dia lupa antara 1 dengan 2, maka pilih yang mana? Falyaj'alha wahidah.
Maka ketika kita sedang sholat, ini rakaat satu atau rakaat kedua ya, maka yakinkan kalau itu rakaat satu. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, maka yakinkan itu rakaat ketiga. Jangan lupa rakaat keempat atau kelima kan. Kalau sampai keempat bagaimana? Nah, yang repot ini rakaat sholat subuh ya, cuma 2 rakaat lupa itu. Ini satu apa dua? Ini dari awal sholat berarti memang udah nggak hadir ruhnya di situ ya. Allahu Akbar, sholat aja. Ini satu apa dua ya? Wa idza syakka fi thintaini aw tsalati faj'alha thintaini. Lupa antara 2 atau 3, maka jadikan keyakinanmu bahwa kamu baru sholat 2 rakaat. Wa idza syakka fi tsalati wal arba, kalau ragu antara 3 dengan 4, faj'alha tsalatan, maka yakinkan bahwa sudah rakaat ke-3 hatta yakuna al-wahmu fi ziyadah. Nah, sehingga hilang keraguannya. Summa yasjudu sajadataini. Nah, nanti di akhir sholat gimana caranya? Tutup dengan 2 kali sujud. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar, sujud 1. Allah. Bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Enggak hafal, baca doa subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Boleh. Tapi jangan sampai lupa ayatnya, nanti di situ juga lupa. Wah, ini bacanya. Nah, kalau memang nggak hafal ya baca seperti sujud biasa. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud pertama, kemudian duduk antara 2 sujud. Baca dulu antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua. Ya. Kemudian Allahu Akbar, nggak usah baca tahiyat lagi, Pak. Langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka beda nanti antara sujud sahwi dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur, sujudnya berapa kali? Sujud syukur, sujud sajadah, sujud tilawah, itu hanya satu kali. Nah, kalau masalah doa nggak hafal, nggak perlu dipermasalahkan, cukup baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, ini hadis dalil tentang sujud sahwi yang sebut sekarang namanya sujud sahwi. Kemudian ketika mendengarkan hadis yang disampaikan oleh oleh Abdurrahman bin Auf, maka Sayyidina Umar mengatakan, engkau di sisi kami adalah orang yang adil. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf gak mungkin bohong, pasti benar. Gak mungkin beliau berdusta untuk menyampaikan hadis Nabi. Ini benar-benar Sayyidina Umar yakin apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, sehingga hati Sayyidina Umar itu menjadi mantap. Yang tadinya belum mendapatkan jawaban, setelah mendapat kabar dari Abdurrahman, beliau mantap harus berhukum sebagai bagaimana ketika ada kelupaan dalam sholat. Kemudian kumpulan manaqib Abdurrahman. Ini bagaimana manaqib kan keutamaan-keutamaan. Yang pertama tadi yang kita sampaikan terkait bagaimana Nabi sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Kita Pak, kalau ada besar sholat belakang kita gimana Pak? Kadang-kadang grogi gitu ya. Ini Nabi Nabi yang sholat belakang kita. Maka disebutkan ketika perang Tabuk dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ia ikut bersama Rasulullah yang menceritakan ini dalam perang Tabuk. Al-Mughirah berkata, lalu Rasul pergi untuk buang hajat. Jadi sudah mau masuk waktu sholat. Nabi pada saat itu
pergi ke belakang buang hajat. Nah, Al-Mughirah ini bertugas sebagai orang yang mengambilkan air buat Nabi, buat wudu. Gitu ya. Nabi pada saat itu buang hajat, keluar ke sebuah dataran yang landai. Kemudian Abdurrahman Al-Mughirah membawakan tempat air ember kecil gitu. Ya, sebelum sholat subuh. Berarti 2 rakaat ya. Sebelum sholat subuh. Ketika Rasul kembali kepadaku, aku menuangkan air dari ember itu kedua tangan beliau. Maksudnya Nabi berwudu, ya, dituang oleh Al-Mughirah. Setelah Nabi berwudu, membasuh kedua tangannya tiga kali, kemudian beliau masuk wajahnya, kemudian beliau berusaha mengeluarkan jubahnya dari kedua lengannya. Tetapi lengan Nabi ini agak sempit, jadi agak susah dikeluarin. Di sini maksudnya menceritakan ini bahwa banyak waktu yang Nabi habiskan ketika ke belakang tadi. Nah, sedangkan sahabat ini kan udah nunggu nih, sehingga mereka mendorong Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam sholat. Mendorong. Jadi maksudnya Nabi lama sekali. Udah akhirnya para sahabat mendorong Abdurrahman bin Auf maju untuk jadi imam sholat. Ketika Nabi datang tinggal 1 rakaat. Ketika Nabi datang tinggal 1 rakaat. Jadi Nabi ikut dengan Abdurrahman 1 rakaat di belakang karena kan sudah telat. Kemudian selesai sholat, sahabat melihat Nabi di belakang. Wah, apa? Ketakutan. Oh, gimana nanti hukum ini gitu ya. Kemudian selesai sholat, Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya kalian telah berbuat benar. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat bukan hanya Abdurrahman ya, tapi sahabat-sahabat yang tadi mendorong Abdurrahman untuk jadi imam, yang kalian lakukan itu sudah benar. Ya. Aku bangga kepada kalian karena kalian sholat pada waktunya. Nah, ada poinnya sini, Mas. Artinya ini menunjukkan bahwa sholat awal waktu itu penting. Bahkan Nabi pun ketika ditinggal dimajukan untuk sholat terlebih dahulu karena beliau agak lama di belakang, Nabi nggak marah ya. Maka mungkin saya rasa kalau imam-imam kita di masjid sudah ngerti lah, paham gitu ya. Kalau misalkan harus ke belakang terus digantikan orang lain, jangan sampai merasa wah posisiku udah diambil. Jangan. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi juga yang menggantikan ya harus lebih baik lah. Kalau ada lebih baik daripada imam itu sendiri. Kalau nggak ada seenggaknya selevel. Kalau nggak ada selevel di bawahnya lah. Jangan kita asal dorong orang, Pak. Siapa yang udah di sop depan main dorong aja. Ya, jangan begitu. Musibah juga nanti, Pak. Ya, jadi kita harus tahu juga siapa yang kita suruh maju itu. Kan urutannya apa, Pak? Urutannya yang paling bagus, yang paling banyak hafalannya. Kalau sama banyak hafalannya, lihat siapa yang paling tua. Nah, jadi masalah jumlah umur itu jadi atensi juga ya, jadi perhatian juga ya. Kemudian kalau udah sama hafalannya sama, lihat umurnya. Kemudian kalau sama juga, lihat paling bagus bacanya yang mana. Kan ada imam beberapa ya, masalah tajwid itu bablas saja. Ada yang begitu. Kalau kita sadar masih belum paham tentang ilmu itu, ya jangan kasihkan kesempatan untuk orang yang jauh lebih baik dalam hal tajwidnya dalam membaca Al-Quran. Baik, kemudian Al-Mughirah bertanya kepada sahabat yang lain, pernahkah ada orang yang mengimami Rasulullah selain Abu Bakar? Maka menjawab bahwa ada, yaitu Abdurrahman bin Auf.
ketika perang Tabuk. Ingat nggak apa perang Tabuk? Perang Tabuk itu perang yang dikisahkan banyak hal di dalam surah At-Taubah. Ya, Pak ya. Di surah At-Taubah itu di antara poin-poin besarnya adalah bagaimana setelah perang Tabuk ini sekembali ke Madinah, Nabi mengumumkan satu demi satu orang munafik. Bulan munafik berdiri, bulan munafik berdiri, bulan munafik berdiri. Wah, itu tamat riwayat mereka. Itu pulang perang Tabuk. Karena waktu perang Tabuk, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan memanfaatkan kondisi lagi. Ya, yang kalau masih ingat apa tuh? Yang kata Nabi, nanti di sana ada sungai, tolong jangan diambil airnya ya, jangan pegang dulu airnya, nanti biar saya doain baru minum. Orang munafik datang duluan, Bang, datang situ main air nanti mereka. Air itu kecil masih. Apa kata Nabi? Andai kata yang orang-orang itu tadi nggak nyentuh air ini, sungguh di sini akan jadi sungai. Wilayah Tabuk. Andai kata mereka nggak ngambil air yang tadi kan main-mainin air sini, kan Nabi udah berpesan ya. Jangan, nanti di sana kita akan ketemu sumber air, tolong jangan pegang sebelum saya pegang, baru nanti kalian pegang. Ini memang sengaja, Bang. Mereka datang duluan pakai kudanya dia, datang nyusul mendahului Nabi ke tempat tersebut, mainin air mereka, sengaja manas-manasin. Memang ditunjukin ke Nabi, kan main air. Nabi marah gitu ya. Ini kalau saja air ini nggak dipakai ini wilayah Tabuk ini akan jadi danau sampai hari kiamat. Maka kita dapati hari ini di Tabuk itu memang daerah banyak airnya, tapi nggak sampai jadi danau karena perbuatan orang munafik. Kemudian bahwa beliau adalah pasukan perang Badar, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Karena orang ikut perang Badar itu apa? Silahkan kalian melakukan apapun, kata Allah. Ya, faqad ghafartu lakum, karena aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan yang melekat pada ahli Badar. Kemudian Abdurrahman juga termasuk orang yang disebut dalam surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Nah, ini orang-orang kalau masih ingat banyak bai'at di bawah pohon, maksudnya di mana? Namanya bai'at Hudaybiyah. Yang Hudaybiyah yang 2000 pasukan Nabi yang mau masuk ke kota Mekah dihadang oleh Quraisy. Ya. Maka orang-orang yang 2000 ini kan Tabuk itu perang setelahnya. Setahun atau beberapa bulan sebelumnya itu Nabi pingin haji, dihadang oleh Quraisy, nggak boleh masuk ke Mekah. Kemudian oleh Quraisy Nabi mengutus Sayyidina Utsman untuk masuk ke dalam Mekah karena Sayyidina Utsman punya hubungan kekeluargaan dengan Abu Sufyan. Karena pimpinan Quraisy itu yang paling tinggi saat itu adalah Abu Sufyan. Sayyidina Utsman nggak baik-baik gitu. Nabi mengira kalau Sayyidina Utsman itu dibunuh. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat di bawah pohon atas syajarah berbaikan, kecuali satu orang. Kecuali satu orang, itu orang munafik yang sembunyi di bawah di belakang kota merah. 2000 ini kata Nabi apa? Tahun depan kita akan datang ke perang Tabuk. Ini orang nggak boleh nambah. Yang 2000 ini ikut semuanya, tapi nggak boleh nambah. Karena Allah telah menjanjikan kemenangan muslimin melawan Romawi.
pasukannya nggak boleh nama. Makanya kan nanti ketika balik ke Madinah, orang-orang munafik itu kan nawarin diri, boleh dong kami ikut. Kata Nabi sampai karena diri-diri, apa kata Nabi? Ya udah ikut aja, tapi nggak ada pergodiman. Oh nggak jadi deh. Orang munafik nih ya, seperti itu. Kemudian di antara dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, di antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf pernah terjadi perselisihan. Ini orang-orang hebat ya, Khalid bin Walid. Bahwasanya Khalid mencaci Abdurrahman, maka Nabi bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan engkau hina salah satu dari sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin dhahaban lam yudrik mudda ahadihim wala nasifa. Karena ketika kita telah mencaci maki sahabat, ini penting Pak ya. Ketika kita telah mencaci maki sahabat, kemudian ia ingin menutupi kesalahan tersebut dengan berinfak emas sebesar Uhud, bukan 2 gram, emas sebesar Uhud, maka itu tidak bisa menandingi 1 mud mereka atau separuhnya. Besarnya dosa mencaci maki sahabat. Hati-hati ya. Hati. Tapi tarikh kita hari ini ada buku sejarah di sekolah Pak, habis-habisan dicaci maki sahabat. Salah dalam baca tarikh. Di antara sahabat yang mulia yang dicaci maki siapa Pak? Yang paling sering Sayyidina Ali masuk. Yang paling sering itu adalah Muawiyah itu sering banget. Termasuk saya sendiri. Awal saya masih ingat tuh SMP itu ketika baca sejarah Muawiyah, karena kan yang memenggal Husain di Karbala itu atas perintah Muawiyah. Dalam buku yang saya baca itu dulu, berarti ada rasa tendensi gitu ya, ini Muawiyah bisa jadi khalifah setelahnya. Kesini ketika baca lagi, salah dulu berarti. Yang bunuhnya bukan perintah Muawiyah, bahkan Muawiyah mengatakan apa? Sungguh telah berdosa besar orang yang memenggal cucu Rasulullah Husain, dan nanti dia pun akan mati. Bahkan mencela Muawiyah. Insya Allah nanti kita akan sampai di bagaimana ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib kan terjadi huru-hara panjang Pak. Tapi ketika Khalifah Hadi jatuh ke Muawiyah, artinya dipegang oleh Khalifah Muawiyah, itu muslimin sebagaimana masa Rasulullah tenang, hilang semua perselisihan. Tapi ada orang nggak tahu, antara ada kesengajaan atau memang karena salah baca sejarah, sehingga yang diceritakan adalah hal yang salah gitu. Kan bahaya itu masuk. Sampai hari ini pun saya masih ingat betul tuh bukunya warna merah. Buku yang saya baca warna merah. Namanya apa? Sejarah Peradaban Islam. Isinya apa namanya? Butuh juga kita pilah-pilah ya dalam bacaan. Jangan sampai kita terbawa, tergiring gitu ya. Pokoknya kalau sahabat ada yang menceritakan kejadian tabayun dulu, baca beberapa kitab yang, atau baca beberapa buku yang lain. Benar nggak ini? Jangan sampai kita sampai mencela. Karena kalau udah mencela sahabat Nabi, kalau kita ingin taubat, sedekah nih, 1 emas sebesar Uhud itu belum separuhnya, belum cukup. Emas sebesar Uhud siapa yang punya hari ini? Nggak ada. Sebesar Uhud, gede Uhud. Insya Allah sedikit lagi ini kisah Abdurrahman bin Auf. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti selesai Abdurrahman bin Auf, kita masuk ke sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pimpinan suku yang ada di Madinah, suku besar juga yang ada di
gimana? Insya Allah kita lanjutkan pekan yang akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Punten Pak. Rabu depan ya, Rabu depan saya mohon izin, kebetulan ada mendampingi anak-anak camping di gunung. Mungkin Rabu depan saya nggak hadir ya. Insya Allah berarti Jumat minggu depan, Sabtu malam Sabtu minggu depan insya Allah kita ketemu lagi lanjut di kisah Abdul Rahman bin Auf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.